Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Kami di sini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah Ainu Humairo dengan NIM T20191254. Selanjutnya M. Agni Elyasin dengan NIM T20191252. Selanjutnya Lilian Dea Tri Imami dengan NIM T20191291. Dan yang terakhir Siti Sofia dengan NIM T20191295. Baik, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat silabus. Nah, sebelum kita membuat silabus, marilah kita ketahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya silabus itu. Di sini saya mengambil pendapat 2 tokoh. Yang pertama, pendapat dari Yulailawati dan Trianto. Nah, pendapat dari Yulailawati adalah silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Selanjutnya, pengertian silabus menurut Trianto. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat atau tujuan silabus. Di sini manfaat silabus sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk standar kompetensi maupun suatu kompetensi dasar. Selanjutnya, silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Misalnya, kegiatan belajar secara klasik, kelompok kecil atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Langkah-langkah pembuatannya silabus. Yang pertama yaitu mengisi identitas mata pelajaran. Di sini ada nama sekolah, MA Darul Ulum, dan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12, alokasi waktu 3 jam pelajaran per minggunya. Lalu yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Nah, yang ketiga yaitu materi pokok. Materi pokok ini merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Untuk mengidentifikasi materi pokok yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dilakukan dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu.
Nah, tujuan pembelajaran ini untuk mencapai tujuannya untuk terbiasa seperti materi di Quran surat Al-Imran ini tujuannya agar terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengalaman dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis. Lalu kegiatan pembelajaran ini pada dasarnya merupakan bentuk pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental, fisik, melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan. Lalu yang ini penilaian ini pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Di sini ada alokasi waktu juga. Alokasi waktu ini pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi, keluasan, kedalaman tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Di sini ada sumber belajar. Sumber belajar ini adalah rujukan buku ajar, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar ini, serta materi pokok kegiatan pembelajaran ini, lalu indikator kompetensi untuk lebih jelasnya dilaksanakan juga membaca buku yang berhubungan dengan silabus.